Oke, selamat bertemu lagi. Salam kasih dan salam sehat dari saya. Wah, ini kayaknya suaranya gak enak ya. Seperti biasa, gak apa-apa. Saya buka masker ya, supaya lebih enak. Dan memang karena di ruangan di studio ini aman, gitu ya. Masih tetap bersama saya, Peter Ratu, dengan channel podcast kita yang luar biasa, Dr. Dar Plastik Podcast. Dan seperti biasa juga saya akan memberi tahu kepada Anda semua bahwasanya podcast ini merupakan fellowship prayer. Jadi kita di sini tidak membicarakan sara, no politik, tapi kita akan hadir ke tengah-tengah Anda untuk memberitahu informasi yang sangat berguna bagi kita semua. Nah, menyambung kemarin ya, kita sudah ketemu dengan episode pertama Klaster Budik. Ya kan, bener ya? Masih ingat kan? Kalau nggak ingat, putar lagi, masih ada. Dan malam hari ini, wah, saya itu begitu bangga, begitu sukacita karena Dr. Dharma, owner of Dar Plastik podcast ini telah menghadirkan seorang tenaga kesehatan yang wow, nanti kita ketemu dulu ya. Yang jelas hari ini episode yang harus Anda semua nonton. Kita kenalan dulu ya. Selamat malam Bapak. Saya bilang Bapak masih udah terlalu kayaknya tua banget ya, abang ya. Ya, boleh abang. Tapi kayaknya karena kita jarak 1 meter boleh dong dibuka. Boleh ya? Tidak bisa, jangan. Kalau Enggak gini. nah itu dia. Untuk mengurangi resiko, sebaiknya kita berdua pakai masker. Oh gitu. Ya. Nah, boleh ya, aku pakai masker ya. Tapi ngomong-ngomong masker tadi ya, saya juga pengen tahu. Nah, saya biasanya pakai ini dari bahan kain. Itu kira-kira bagus nggak? Oh, gini, tunggu sebentar. Ini kebetulan saya bawa masker nih. Bawa masker nih. Nah, ini ada beberapa masker nih, ya. Itu termasuk yang masker Bapak pakai ini nanti saya jelasin. Ya. Gini. Nah, itu yang untuk Bapak pakai, itu biasa yang ada orang jual biasa betul. di tempat orang kain gitu ya. Nah, kalaunya itu memang untuk kita ya, terutama orang kesehatan biasa pakai masker bedah. Masker bedah itu yang seperti apa? Yang seperti saya pegang ini. Ini coba berarti. Jadi itu yang memang yang ya seperti saya pakai. Betul. Nah, terus yang kedua ini ada KN95. Nah, ini biasa juga yang kita pakai untuk orang tenaga kesehatan untuk menangani pasien COVID. Oh itu, ya. Itu memang bagus tuh ya. Iya, itu yang standar. Standar. Jadi gini, kalau untuk yang biasa kita lakukan sehari kegiatan di luar, kalau pakai yang seperti itu sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena ini juga ada lapisannya. Ya, ada lapisannya juga. Di situ kan oleh orang penjual tertentu memang disiapkan seperti. Nah, karena juga saya pernah ya, ini kita sekarang ngomong masalah masker karena banyak sekali yang nggak mengerti gitu ya. Ada sementara masker itu juga untuk model-modelan gitu loh, katanya tren, terus ininya sama dengan bajunya gitu ya. Nah, itu udah tahu, tapi kan mereka pasti udah tahu ada lapisannya. Tapi ada juga seperti saya tuh kadang-kadang masih bingung. Kan kayak coba masker tadi Bang, nah yang biru, nah ini ya, coba bisa dilihatin. Di sini saya kadang-kadang bingung mau pakai yang di dalamnya biru apa yang putih, karena kan ada dua kegunaan ya. Coba dijelasin itu Bang. Bang Adul, kita bilang Bang Adul ya. Coba dijelasin sama penonton. Gini, kalau biasa yang kita pakai, yang jelas yang untuk di depan nih kan, ini ada warna hijau nih, terus ada tulisannya biar nggak kebalik. Ini biasa yang kita pakai untuk di depan
depan supaya nggak kebalik. Ya. Yang di daerah putih. Sesuai dengan bentuknya juga gini. Ada tulisan. Ada tulisannya juga. Nah, terus maksud saya gini, apakah biru dan putih itu mempunyai fungsi yang sama gitu loh? Ada yang mengatakan ya, bahwasanya kalau kita nggak sakit, kita pakai nggak salah yang di dalam itu warna biru. Katanya, kalau kita flu apa, nah birunya itu yang di depan, putih yang di dalam, bener ya? Tuh jelasin supaya nggak rancu. Beneran nih Bang Dul dari nakes nih. Gimana nih? Tidak, santai aja. Grogi saya. Grogi. Ya memang kalau untuk sakit-sakit tertentu katanya memang untuk yang di ini apa posisinya dibalik. Balik ya? Iya. Cuman kalau yang untuk lagi kondisi sehat itu posisinya seperti ini. Itu yang bagus. Nah, jadi teman-teman udah tahu semua bahwasanya masker itu katanya ada 2 fungsi. Tetapi lebih baik kita gunakan yang standar bahwasanya yang putih di dalam, betul ya? Betul. Yang biru di luar, betul ya? Tidak ada pertanyaan lagi, harus ya. Nah, tadi kan saya udah mengatakan ini malam hari ini nakes hadir itu Bang Dul ya, Bang Abdullah. Tapi kayaknya saya panggil Bang Dul. Bang Dul, kita kenalan dulu dong. Bang Dul ini udah menjadi seorang, kalau kita bilang nurse ya. Bahasa gaul sekarang nurse kan. Tapi apa benar kita panggilnya nurse atau gimana? Nurse apa gimana Bang? Kayaknya panggil nama aja deh. Kalau untuk lebih enaknya panggil perawat aja. Oh perawat? Tapi panjang. Bang Perawat Abdullah. Oh kepanjangan. Tapi sebenarnya Bang Dul ini gelarnya apa sih titelnya? Titelnya AMK. AMK, aku muda. Apa sih AMK? Nggak ngerti kan? Apa? Kalau AMK itu lulusan D3 keperawatan. Namanya gelarnya AMK, ahli media keperawatan. Ahli media kesehatan dari Pemerintahan Mata Muda. Nah, sekarang berdinas di sekarang di rumah sakit UIN Banjarmasin di ruangan Mawar. Mawar ya? Oh iya, kebetulan dan memang dibetulkan kita menghadirkan Bang Dul ini karena masih ada kaitannya dengan episode pertama kemarin. Inilah sosok yang merawat Dokter Dharma kemarin selama 31 hari. Bayangkan ya. Dan tadi saya udah cakep-cakep di luar, sebelumnya saya udah kenalan. Bang Dul ini punya anak 2 orang. Masih istilahnya masih kecil-kecil ya. Yang pertama berapa tahun? Yang pertama umur 2 tahun. Iya tahu. Kedua umur 3 bulan. Itu bayangkan ya. 2 tahun dan 3 bulan. Dan sebenarnya tinggalnya di Banjarbaru. Nah, disinilah topik yang akan kita bicarakan. Seorang Bang Dul mungkin hanya salah satu ya yang ada, tetapi mungkin banyak yang seperti Bang Dul yang mempunyai latar belakang sama. Di mana dalam kesehariannya Bang Dul ini meninggalkan keluarga jauh-jauh loh dari Martapura ya, Banjarbaru ya. Nah, dengan tugas panggilan sebagai seorang tenaga kerja kesehatan ya, meninggalkan semuanya untuk pasien-pasien. Jadi kita mesti paling enggak tepos liro lah. Kita melihat bagaimana perjuangan seorang tenaga kerja kesehatan yang membuang masalah pribadi hanya untuk kesehatan sesama. Ini salut banget loh, kalau aku nggak bisa. Makanya tolong dong kita sebagai masyarakat ya yang udah tahu begini, kita juga harus sama-sama menjaga kesehatan agar jangan sampai kita itu mengganggu atau membuat susah tenaga-tenaga kesehatan seperti Bang Dul ini. Kalau kita sehat, mereka kan juga bisa lega ya, tidak berlama-lama di rumah sakit, bisa bermain dengan keluarga, betul kan ya Bang Dul ya. Nah kita juga pengen aja saya langsung
apa sih yang dirasakan seorang tenaga kerja, tenaga kesehatan, maaf, Bang Dul, yang mempunyai anak kecil jauh, tetapi karena panggilan dan juga sebagai seorang tenaga kesehatan harus ya merawat pasien itu, rasanya gimana sih sebenarnya? Jujur-jujuran aja nggak apa-apa. Memang perasaannya jelas sedih banget sih, campur aduk juga ya, karena mungkin di sini untuk kita yang jelas tidak ketemu sama keluarga, sama istri kan, sama orang tua, sama anak gitu kan. Jadi selama wabah ini, selama masa pandemi ini memang untuk tidak ketemu itu memang jarang. Paling cuma bisa video call atau ngobatin. Cuman itu pengorbanannya, cuman terlepas dari itu yang namanya tanggung jawab kita sebagai orang kesehatan, sebagai perawat gitu kan, kita bekerja untuk memberikan pelayanan, apalagi sekarang ini banyak ya kasus peningkatan COVID ya, di situ miris, rasanya tuh miris sekali. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwasanya kita ya harus juga di luar, jangan yang mentang-mentang nggak ada COVID ini. Padahal kita harus jaga diri. Kalau kita jaga diri, kita sesuai dengan prokes, kita juga membantu meringankan tenaga kesehatan seperti Bang Dul ini, sehingga mereka masih bisa santai dengan keluarga. Kalau kamu sakit kasihan loh. Terus gimana nih? Selama di rumah sakit Ulin kan katanya di ruang mawar ya? Di ruang mawar. Jadi sehari-hari di situ-situ aja? Ya, kalaunya untuk kesehariannya sekarang sih karena tidak ada untuk fasilitas lagi untuk tempat tinggal ya, kita pulang. Tapi gini, selama saya kerja, selama saya dinas di COVID, selama tubuh saya fit, saya akan pulang. Tapi tetap keluarga pulang, ya? Tetap pulang kita menjalankan protokol kesehatan. Bayangkan loh, saya sama keluarga sendiri, sama istri, sama anak itu menjalankan protokol kesehatan. Nah, sama keluarga sendiri gitu, saking menjaganya. Ya, saking menjaganya. Karena gini ya, mungkin teman-teman semua pada nonton kita bisa lihat ya, bahwasanya di dalam tugas ini kan yang namanya COVID itu kan menularnya begitu ganas. Tugas adalah tugas, tetapi keluarga tetap keluarga. Nah, jangan sampai seperti Bang Dul ini tugas terus melupakan yang namanya kesehatan keluarga. Bayangkan kan, jauh ke sana tetap ketemu keluarga juga harus hati-hati. Karena siapa sih yang mau membawa virus ke rumah, betul ya? Betul. Nah, terus apa yang Bang Dul lakukan begitu sampai di rumah? Apa langsung ketemu cipika-cipiki karena kangen kan anak-anak kan gimana ya? Nah, yang jelas gini, setelah saya ke rumah sakit itu kan saya intinya sudah harus bersih sampai rumah. Sampai rumah pun saya mandi lagi. Mandi lagi, baju langsung cuci. Jadi gini, kan pada saat di rumah sakit itu, pada saat kita kontak dengan pasien, setelah keluar, setelah lost kontak, kita kan harus bersih, baju ganti semuanya, mandi gitu. Di rumah sakit mandi dulu? Di rumah sakit mandi, itu kan ganti pakai baju biasa yang bersih kan. Nah, mandi ya, kayak mandi, tetapi apakah harus air hangat atau air dingin? Air hangat, air dingin, lebih bagus. Yang penting pakai sabun. Sabun boleh, sabun apa aja ya? Sabun apa aja. Karena kan dulu katanya harus sabun yang merek ini. Enggak ya. Nah, kita dapat ini ilmu. Terus sampai di rumah? Ya, sampai di rumah kan yang namanya di jalan ya, yang namanya ada juga lampu merah kan kita nggak tahu, yang namanya kita ngisi bensin kan kita nggak tahu, ya kita nerima uang dan lain-lain sebagainya kan kita nggak tahu. Intinya kita selalu menjaga gitu. Jadi sampai rumah itu saya nggak langsung ketemu. Walaupun anak apa? Enggak. No dulu gitu ya. Tapi istri udah tahu dong. Iya, sudah tahu. Mereka juga antisipasi. Wah, ini suara motor ini. Anak-anak ngerti aja ya. Walaupun kecil gitu ya. Iya, walaupun langsung. Itu kalau datang
biasa yang namanya, apalagi kan lama nggak ketemu. Ya, kalau ketemu nggak lama. Ini dia rame. Terus gini, jadi sebagai seorang ayah rasanya kangen banget, pengen cepat, tetapi ya ini ayah yang baik, dia tetap menjaga prokes ya, jangan sampai karena nafsu pengen kangen peluk anak tapi dampaknya. Nah sekarang kita ngomong lagi ya, akhir-akhir ini kan banyak yang mengatakan ya katanya tenaga kesehatan ya, maaf ya ini saya tuh orang luar ya, banyak baca-baca di sosmed atau kayaknya COVID itu cuma main-main aja. Ini kayaknya ada yang namanya konspirasi, betul ya, pernah baca juga kan? Betul. Ini untuk menjual, maaf, seperti apa namanya itu, alat apa namanya, ventilator lah. Terus ini perusahaan masker bekerja sama dengan kesehatan medis ya, sehingga nah tuduhan-tuduhan miring inilah yang kadang-kadang saya ya orang luar aja ya, kebetulan istri dokter agak pekak juga dengernya, sialan banget gitu loh. Nah, kita langsung dengar dari Bang Dul, seorang nakes. Gimana sih perasaan sebagai nakes melihat, membaca, mendengar langsung masalah miring-miring ini yang itu konspirasi dah. Nah, iya kan? Sakit hati ya. Nah, itu ya. Mendengar nyinyiran seperti itu ya sangat mengiris bagi tenaga kesehatan. Jadi gini, ini kan sekarang sudah 2021 ya. Ya. COVID itu kan tahun 2019, namanya juga COVID-19. Sekarang 2021, udah 2 tahun loh, kurang lebih 2 tahun. Kalau di Indonesia ini masuknya, kalau di Banjarmasin bulan Maret sudah setahun. Ya, aku ingat awal-awalnya itu orang masih, ada yang pro dan kontra. Iya, pro dan kontra. Jadi saya jadikan untuk para yang nyinyir-nyinyir nih ya. Nah, sekarang sudah hampir 1 tahun lebih. Media, sosmed itu banyak yang menyiarkan tentang COVID. Tidak hanya di Banjarmasin, di provinsi lain juga, di kota-kota besar lain juga, tidak hanya di Indonesia, namun di mendunia. Nah, di Amerika, Inggris, Malaysia, dan lain-lain. Ya, kenapa sih masih nyinyir, masih yang mengatakan ini rekayasa apa-apa gitu? Kita bisa melihat sendiri wabah ini mendunia di mana-mana. Jadi menurut saya kalau yang nyinyir mungkin ada masalah dia tersendiri, entah itu dari bisnisnya kan karena COVID, social distancing, physical distancing, dan lain-lain sebagainya. Mungkin ada yang tutup tokonya atau apa, mungkin ada masalah dia di situ. Halu. Mungkin halu. Ya. Nah, jadi untuk kalau mau nyinyir juga nih, kalau tetap juga nggak percaya, ya sendiri aja lah. Jangan kabarin ke orang, jangan publikasikan di media sosial bahwa aku nyinyir, aku nggak, jangan mempengaruhi orang, karena kalau orang sudah terbawa itu merugikan orang lain. Kalau memang nggak percaya juga, ya sendiri aja gitu, jangan bawa-bawa orang. Mungkin nanti kalau dia kena baru dia percaya. Nah, itu aku juga ada satu pikiran ya. Yang nyinyir-nyinyir ini kita seret langsung melihat ke lokasi, kamar-kamar atau rumah sakit yang ada pasien COVID, apalagi pakai ventilator, itu dilihatin mereka ke sana. Iya kan? Karena ini kan nyinyiran mereka, julitan mereka itu kadang-kadang juga bisa mempengaruhi orang yang yang otaknya sedikit-sedikit, yang kurang-kurang setengah on, langsung nangkep iya ya, betul kan? Nah, di sini kita udah dengar bahwasanya janganlah nyinyir. Kita udah dengar tadi pengalaman kehidupan, curhatan dari seorang Bang Dul meninggalkan keluarga. Janganlah kita lagi menambah kesedihan dari bangdul-bangdul lainnya ya. Coba kalau kamu 1 hari aja disuruh kurung di dalam rumah, dalam kamar, tahan nggak?
ya. Ini kita belum berbicara masalah pakaian, itu nanti di episode berikutnya. Baru namanya masker, ya sudah nyinyir, bilangnya konspirasi lah, terus apa-apa semua. Nah, itu tadi. Mungkin ada sedikit lagi yang tentang julitan mereka nih. Ayo. Kalau untuk masalah yang seperti itu, ya jangan lagi lah. Gitu. Sudah cukup kasihan para pasien, terus orang-orang yang merasa, wah kenapa ada berita ini yang masih nyinyir, loh kenapa ini, kan sekarang ini lagi ramai berita di India. Betul. Nah, kita nggak mau yang kejadian seperti itu, jangan sampai kejadian itu terjadi di tempat kita. Apalagi di Banjarmasin ya. Iya. Nah, itu yang kemarin juga yang kita angkat klaster mudik. Nah, dengan Pak Dokter Dharma kita agak riskan, takut ya, jangan sampai karena kemarin kebetulan kan pemerintah udah menutup akses untuk mudik ya, tapi kan masih banyak yang curi-curi. Nah, ini dia yang kami inginkan dengan Pak Dokter Dharma, jangan sampai yang curi-curi ini mereka menularkan di kampung terus, atau tertular di kampung bawa ke sini lagi disaling ini, sehingga jangan sampai yang kayak India takut banget gitu ya. Nah, itu juga yang mungkin saya tekankan lagi bahwasanya tolong dong kerjasama kita ya. Kalau kita semua sehat kan aman, COVID cepat hilang. Kita bisa jalan-jalan tanpa masker seperti dulu lagi, bisa ramai dengan keluarga, bisa jalan kemana-kemana, bisa, wah pokoknya itu semua kuncinya adalah kalian disiplin. Dunia tersenyum, kita bahagia, aman damai, tentram, sehat. Nah, terus ini seorang Bang Dul ini kan tentunya kesehariannya merawat pasien yang berbagai macam kriteria ya, status maritalnya, pokoknya macam-macam lah gitu. Ada yang namanya pejabat gitu ya, pejabat itu bisa dari kalangan pemerintahan, atau bahkan juga seperti yang saya katakan tadi, merawat seorang dokter loh. Bayangkan, perawat merawat dokter, iya enggak? Nah, kita stop yang merawat dokter aja ya. Karena ada yang orang tidak mampu, itu nanti. Nah, tentunya seorang perawat yang biasanya adalah asisten dokter, betul kan? Ya, membantu dokter. Sekarang merawat sang dokter, gimana nih perasaan ini? Ya. Mungkin di sini kita lebih rekan dokter ya, lebih enak ya. Jadi alhamdulillah saya sempat merawat Dokter Dharma sendiri, suatu kehormatan bagi saya. Alhamdulillah silaturahmi pun terjalin sama beliau. Jadi kayak keluarga ya? Iya. Ya, maksudnya pertama kali kaget gitu loh. Kaget. Merawat dokter. Nah, terus gimana ya? Kaget itu. Wah, ini sebenarnya kalau untuk merawat dokter gitu kan, dan lain-lain gitu kan, termasuk pejabat juga, ya disitulah kita bisa sharing dan tahu gitu ya, terutama dokter. Ya, kan biasa dokter yang memberikan pelayanan kepada pasien. Sekarang dokter juga manusia ya. Dokter ya. Nah, dari situ ya alhamdulillah saya sebagai perawat gitu kan, wah saya merawat Dokter Dharma nih gitu. Benar, ya? Beliau ini dokter loh. Jadi untuk memberikan perawatan itu kayaknya rasa gimana gitu ya. Beliau lebih pengalaman, lebih tahu ilmu, cuman bedanya beliau lagi sakit gitu aja. Ngomong bisik-bisik aja ya, jangan benar-benaran Dokter Dharma. Waktu ngerawat Dokter Dharma cengeng nggak? Ini jujur ya. Gimana? Kalau ngerawat Dokter Dharma, alhamdulillah beliau orangnya sabar, serius. Iya, karena teriak-teriak, nggak gitu, nggak ada ya? Yang namanya orang sakit gini, apalagi yang orang dengan sesak napas itu. Oh iya. Apalagi yang pakai yang alat oksigen ya. Terus ada teriak-teriak juga dong. Ini luar biasa gitu. Keluhan itu selalu ada. Ada. Iya. Keluhan itu selalu ada yang namanya Ketahuan nih. Tapi gini,
beliau yang namanya beliau seorang dokter ya, beliau juga tahu gitu bagaimana? Kan. Alhamdulillah beliau membantu juga dengan kondisi seperti itu gitu. Jadi inilah enaknya seorang dokter ya. Kita bisa sharing gitu. Sharing. Dan kebetulan Dokter Dharma ini juga kan orangnya sabar ya. Nah, tetapi kan aku dengar, maaf ya, Pak Dokter, kan satu ruangan bertiga ya, tenanya. Ya karena betul ya? Karena satu orang satu, tapi iya. Keluarganya 3 ya. Nah, tentunya kan istri, anak. Nah, di situ menghadapi Pak Dokter yang tentunya, lu gimana istriku, anakku gimana? Ada nggak gitu? Ya, kalau iya kan takut juga kan. Gak apa-apa, buka-buka dikit gak apa-apa, supaya kita tahu. Ya, yang namanya beda tempat pasti ya. Jadi pada saat itu memang yang namanya beliau itu awal-awal itu memang masih tidak berdaya, masih sangat memerlukan yang namanya support ya. Ya support itu jelas. Itu paling penting, support ya. Support. Meyakinkan. Iya, meyakinkan. Jadi di situ apalagi tugas kita kan sebagai perawat gitu, memberikan support untuk pasien, tidak hanya dokter sih sebenarnya. Semuanya sama. Semuanya kita nggak ada pandang perbedaan. Nggak ada perbedaan. Mau pejabat, mau dokter. Nah, ini tadi seperti saya tanyakan kan mereka bertiga kan. Tentunya kan seorang ayah, seorang suami pasti akan bertanya, istri saya gimana? Gitu loh. Nah, tentunya. Nah, waktu itu pasti ada dong dokter tanya. Caranya menyabarkan seorang dokter gimana nih? Seorang perawat menyabarkan dokter, bayangkan. Gimana nih? Kiatnya gimana waktu itu? Ya, untuk saat itu kalau agak grogi. Gak apa-apa. Ini kayak pengalaman ya. Karena kita bisa lihat di sini seorang dokter bertiga lagi. Artinya 4, tapi 1 isolasi mandiri, isoman ya. Nah, ini yang mau saya tekankan bahwasanya yang tadi julid-julid bahwa katanya ada konspirasi, dokter aja kena. Kalau ada konspirasi tentunya dokter nakes tidak ya kena, betul kan? Secara kita ini ya. Tetapi ini ada kena. Berarti pikiran kalian itu salah, totali salah, betul ya. Jadi jangan sekali-kali lagi, saya mohon ya, jangan menjulid tenaga kesehatan atau medikal dengan kata-kata yang ini konspirasi ini itu. Satu bukti, mereka kena, bahkan ada yang meninggal. Tuh, kalau mereka konspirasi, uang itu gampang dicari, kesehatan, nyawa tuh nggak ada yang jual, benar ya. Di Banjarmasin ini kita bisa contoh dokter senior, junior, tenaga kesehatan apalagi kemarin kalau nggak salah ada yang nakes nurse yang teladan di salah satu rumah sakit, meninggal masih muda, masih bujangan. Nah, ini sudah bukti bahwasanya yang namanya pikiran kalian itu, konspirasi itu totali salah, ya. Kita lanjut. Nah, jadi keluarga Dokter Dharma ini bisa menjadi satu bukti bahwasanya yang dikatakan konspirasi tadi salah ya. Kita kembali di dalam merawat seorang dokter, pejabat. Itu katanya tadi nggak ada beda ya dalam merawat, tetapi perlakuan mereka kepada perawat pasti beda dong. Iya, beda. Kayak contoh pejabat, maaf ya, kadang-kadang kan suka dilayani gitu kan, bener kan, manusiawi. Tetapi di dalam hal ini apakah ada perbedaan dari nakes? Oh, di pejabat saya ngerawatnya harus lebih daripada yang orang tidak mampu. Benar nggak sih? Ya kalau itu sih tidak benar. Tapi tidak benar berarti salah dong. Iya salah. Ya salah. Kalau kita memberikan pelayanan membeda-bedakan status itu harus sama ya. Sangat besar. Sesuai dengan sumpah ya. Iya sesuai dengan sumpah pasti. Terus kalau untuk yang perlakuan pejabat, ada beberapa pejabat. Saya tidak bilang ya. Apa-apa. Memang ada yang bukan manja, kalau manja masih enak sih, cuman yang susah ini sarsur gitu ya, gitu. Atau sarsur gitu ya. Hal-hal yang mungkin seharusnya tidak jadi masalah dipermasalahkan. Tapi itu mungkin karena kan sakit ini ya panas ya, betul kan? Aku nggak tahu, benar-benar jangan sampai kena loh, karena aku udah divaksin 2 kali, aku anggap aku aman. Gejalanya yang waktu di rumah sakit itu
gimana sih? Apakah seperti sakit malaria yang panasnya malaria kena tuh? Jadi kebanyakannya gejalanya memang awalnya itu demam. Tapi meranyau juga ya? Enggak ya. Sesak nafas yang pasti. Oke. Ya apalagi kan di tempat saya high care unit. Maksudnya? High care unit itu artinya di situ semua pasien yang dilakukan setingkat ICU lah istilahnya. Oh, tunggu dulu. Oh, aku pikir ya semua itu yang masuk sana itu sama gejalanya ya. Hanya yang pakai ventilator tuh yang udah stadium tinggi. Ya kan ada yang higher itu. Ada yang ringan, sedang, berat. Jadi jelasin. Di tempat saya itu minimal yang sedang. Artinya datang sana sudah pakai oksigen. Jadi tergantung itu yang plastik ya. Pakai oksigen. Terus itu berarti udah agak-agak ngeri dong. Iya, lumayan, bukan ngeri lagi, itu luar biasa. Terus sakit. Apalagi ventilator itu lebih gawat lagi. Kalau ventilator beda lagi. Itu gimana itu? Itu di atas dari HFNC namanya. Itu tingkat atas oksigen yang tingkatnya lebih tinggi dari oksigen biasa yang di tempat saya. Kalau sampai ventilator itu udah parah banget. Itu istilahnya kita main prosentasi gitu ya. 90 banding 10. 90 bakal hilang, 10-nya gitu ya. Ngeri ya, karena kan ventilator kan? Ya. Betul. Itu mengerikan ya? Ngeri. Kita jujur aja karena banyak orang awam seperti saya kan nggak tahu ventilator, terus yang pakai oksigen biasa atau sakit apa itu bedanya gimana. Yang kita tahu kan yang udah ventilator tuh maaf ya itu udah aduh tinggal 2 langkah atau 1 langkah udah goodbye bye gitu ya. Iya kan? Berarti ini penangannya lebih apa ya, harus berhati-hati betul ya. Kalau untuk penanganannya jelas kalau sudah sampai ventilator itu sudah sampai stadium koma biasanya. Maksudnya? Koma itu artinya untuk tingkatan oksigennya tidak bisa lagi yang di tempat biasa. Oh, spesial? Ya, khusus memang itu langsung dimasukkan ke saluran pernapasan. Iya, masuk itu dari mulut. Oh, benar. Dari mulut terus, sampai ke paru. Itu oksigen ya? Ya. Dia makannya gimana? Iya, kalau untuk makan yang namanya kebanyakan orang itu nggak sadar. Oh, sadar. Jadi, nah, ini yang dialami Pak Dokter Dharma kemarin ya? Betul? Bukan. Pak Dharma kemarin gimana? Dharma masih bisa. masih aman-aman. Tapi nggak pakai ventilator ya waktu itu ya? Tidak pakai, alhamdulillah. Enggak ya? Karena semangat sih luar biasa. Nah, gitu ya. Harusnya harus semangat ya. Iya. Nah, terus kita lanjut lagi. Kalau udah yang dicocok-cocok gitu, apa tadi? Masuk ini, selang, masuk itu sampai kemana tuh? Itu langsung sampai ke saluran pernapasan. Waduh, sakit dong. Wah, itu kalau orangnya sadar nggak mau dipasang pasti. Ya. Nah, sekarang kalau udah pakai itu ya, ini diperhatiin nih ya, supaya kita harus sehat-sehat. Yang udah pakai ventilator, prosentase hidupnya gimana? Ada nggak yang pakai ventilator tuh bisa hidup? Maksudnya kembali sehat? Ada ya? Semakin seru perbincangan kita dan tentunya ya semakin banyak yang bisa kita dapat hari ini, siaran ini, episode ini tentang bagaimana A sampai Z-nya COVID. Pengen lanjut, kita nanti pada episode berikutnya akan lebih banyak buka-bukaan lagi dan lebih banyak lagi pengetahuan langsung diberikan oleh narasumber saya Bang Adel. Oke, dalam episode kali ini saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Bye.